sekalian, alhamdulillah ini Ramadan mudah-mudahan menjadi Ramadan kita yang terbaik. Allah pilihkan kita untuk menikmati hidangan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik, hidayah, inayah, ma'unah sehingga kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan amalan terbaik kita. Ketika Allah memilih kita, maka kesempatan emas ini perlu kita nikmati sebaik-baiknya. Karena umat-umat terdahulu iri dengan umat akhir zaman ini. Dalam sebuah permisalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan seperti ada seorang yang mencari pekerja yang diberikan gaji berbeda-beda, yang bekerja dari subuh sampai zuhur dengan gaji 1 kira. Ini kemudian diterima oleh orang-orang Yahudi. Ditawarkan gaji bekerja dari zuhur sampai asar dengan gaji 1 kira, dan ini diterima oleh orang-orang Yahudi. Lalu ditawarkan orang Nasrani, lalu ditawarkan gaji yang bekerja dari zuhur, dari asar sampai maghrib dengan upah 2 kira, dan ini diterima oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang singkat tetapi dengan pahala yang berlipat, itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di awal-awal Ramadan, qad ja'akum syahrun Ramadan syahrul mubarak. Di ujung hadis Rasulullah mengingatkan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan maknanya al-amal fi lailatul qadar, al-amal fi lailatul qadar khairun min al-amal fi alfi shahrin biduni lailatul qadar. Amalan di malam Lailatul Qadar itu nilainya 1000 kali lebih baik daripada 1000 bulan yang pada amalan selama 1000 bulan itu tidak terdapat Lailatul Qadar. Jemaah sekalian, dan kesempatan emas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat akhir zaman ini agar secara umum walaupun kita tidak panjang, tetapi secara pahala Allah siapkan pahala yang lebih-lebih. Karena itulah tidak heran, sangat wajar kalau umat Nabi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ketika Allah Taala berbicara tentang puasa Ramadan yang dimulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185 ditutup di 187. Di ayat 186 Allah tidak berbicara tentang puasa Ramadan. Jadi dari 183 sampai 187 itu ayat tentang puasa sebenarnya. Tapi Allah sisipkan satu ayat yang tidak berbicara tentang puasa Ramadan. Ayat apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berbicara tentang ayat doa dengan janji bahwa Allah akan mengabulkan doa. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan doa. Tapi sebelum saya membahas tentang doa, saya mengingatkan sedikit tentang hadis Nabi yang mengatakan man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah ta'ala. Barang siapa yang salat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir tidak kemana-mana hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari yang kita sebut dengan waktu syuruk atau waktu tulu'. Sebahagian kita, saya menemukan ketika terbit matahari ada penyimpinan nanti terbudak, lalu dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ketika terbit matahari
Padahal kalau kita baca dalam fikih-fikih tentang aturan salat, ada waktu yang disebut waktu terlarang untuk melaksanakan salat. Karena Rasulullah yang melarang salat pada waktu itu, salah satunya adalah ketika matahari terbit. Makanya dalam hadis tadi, dalam hadis yang saya sampaikan itu, wa qa'ada yazkurullaha hatta wa qa'ada yazkurullaha hatta tasfa asy-syams. Dan dia berzikir kepada Allah, duduk berzikir sampai terbit matahari. Kalimat berikutnya menggunakan huruf summa. Kemudian itu menunjukkan tidak sesegera di saat matahari terbit langsung sholat, tidak. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat yang sering disebut dengan istilah sholat sunnah isya. Maka pahalanya seperti pahala dalam ibadah umum secara sempurna. Tapi perlu dicatat bahwa sholat isya tidak pada waktu matahari terbit. Sebab waktu terlarang ada 4, ada 5 atau 3 kalau kita rujukan untuk terlarang sholat itu. Salah satunya ketika matahari terbit, dari salat subuh sampai matahari terbit, sampai matahari naik sekitar 1 tombak. 1 tombak itu ulama beda pendapat. Nah, diperkirakan kisaran 12 sampai 15 menit. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat sunnah, jangan melaksanakan sholat sunnah pada waktu matahari terbit. Karena Rasulullah melarang sholat sunnah. Sebab ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena ketika itu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Alasan yang kedua adalah ketika itu orang-orang Majusi, ketika matahari terbit, mereka sujud kepada Tuhannya. Karena itulah supaya tidak ada tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin, agar ibadah umat Islam tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka Rasulullah melarang sholat di saat orang-orang kafir sedang sujud kepada Tuhannya. Maka tidak ada tasyabuh dalam ibadah kita, ya. Memandangkan azan sebagai bentuk, tidak ada tasyabuh kita dengan Yahudi dan Nasrani. Kita menghadap ke fawalli wajhaka syatral masjidil haram, supaya tidak ada tasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang merasa bangga. Itu orang Islam ujung-ujungnya sholat menghadap kiblat kita juga. Kita menghadap ke Baitul Maqdis, mereka menghadap ke Baitul Maqdis juga. Lalu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, Allah palingkan. Kemudian di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Allah perintahkan Rasulullah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu kalau mau aman salatnya, tunggu sekitar 12 sampai 15 menit. Sebab kalau kita salat pada waktu terlarang itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak makruh, haram. Kalau haram, kesian kita. Sudah capek-capek salat, dapat dosa. Kalau haram. Kalau makruh, juga kesian. Sudah capek-capek salat, pahalanya tidak ada. Apa definisi makruh dalam fikih? Definisi makruh dalam fikih itu adalah ma yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan enggak ada pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Ma yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Teman-teman sekalian, ma'azallahu yakum jum'ain, ini segera mengingatkan agar ketika nanti tiba bunyi titit itu tanda matahari terbit. Orang-orang kafir sujud waktu itu, dan kita jangan sujud berbarengan dengan sujudnya orang-orang kafir. Tapi berkaitan dengan doa. Jadi dalam Al-Quran itu ketika Allah membahas tentang puasa, ada pembahasan iktikaf. Itu di Al-Baqarah 187. Ada pembahasan tentang doa di Al-Baqarah 186. Artinya ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, tidak melulu soal puasa, tapi ada juga soal doa. Karena itulah bulan Ramadan disebut juga dengan bulan doa. Ada juga pembahasan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Maka bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita hidupkan dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan juga nanti di 10 akhir Ramadan ada
sunnah Nabi yang mulia, yaitu sunnah iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf 10 hari 10 malam, 10 malam saja. Tapi kalau kita berburu Lailatul Qadarnya agak serius, 10 malam lah kita hidupkan. Jadi kalau agak setengah-setengah, malam ganjil saja. Sebab malam ganjil itu ada 2 cara hitungnya. Dua-duanya ada dalam hadis Nabi. Ganjil dari depan 21, 23, 25, 27, 29. Boleh jadi ganjil dari belakang. Nah, kalau ganjil dari belakang ini, kalau pas bulan ini 29 hari, tidak ada masalah. Ganjilnya sama. 29 itu adalah 1 malam terakhir dan 1 malam tersisa kata Rasulullah. 27 itu adalah 3 malam tersisa. Kalau malamnya 29, kalau malamnya 30 hari, 30 malam, maka malam ganjil yang tersisa, 1 malam yang tersisa itu malah 30. 3 malam tersisa itu ya 28. Sehingga boleh jadi, karena ada riwayat yang sahabat mengatakan menemukan Lailatul Qadar di malam ke-24, bukan malam ke-3 atau 21. Karena itu ganjilnya dari belakang ketika jumlah harinya 30 hari. Jadi kalau kita berburu Lailatul Qadar mengambil ganjilnya saja, apalagi kalau sempat terjadi perbedaan awal Ramadan. Nah, ini Lailatul Qadar versi siapa dulu? Ganjil versi mana? Versi Indonesia, versi Saudi, atau versi Muhammadiyah, atau versi pemerintah, atau versi Jamaah An-Nazir atau Tarekat Naqsabandiyah. Ya. Teman-teman sekalian, ada satu bahasan doa yang kadang-kala kita sendiri lakukan itu, yaitu berkaitan dengan al-lahan, salah di dalam berdoa. Salah dalam berdoa itu ada 2. Salah dalam bagi orang yang pandai berbahasa Arab, dan salah bagi orang yang tidak pandai bahasa Arab. Bagi orang yang pandai berbahasa Arab, maka salah dalam berdoa salah. Salah dalam berdoa salah karena dia paham. Misalnya ketika kita mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu, gimana Santri? Alladzina sabaqu, gimana? Alladzina sabaqu. Nah, ada 2 yang masyhur di tengah masyarakat. Alladzina sabaquna bil iman. Ini jelas salah. Alladzina sabaquna bil iman. Maknanya mereka yang sudah mendahului. Nah, itu dhamir nahnu, kami. Jadi kalau kita bilang alladzina sabaquna bil iman secara doa salah, kalau itu diniatkan baca Al-Quran juga nggak boleh, karena Al-Quran tidak boleh salah. Sabaquna tidak boleh dikurangi 1 huruf pun Al-Quran itu. Nah, kalau orang paham bahasa Arab, dibilang alladzina sabaquna bil iman, salah itu. Tapi kalau orang nggak paham, ya mungkin dia hafalan segitu, alladzina sabaquna bil iman. Kan hati-hati, alladzina sabaquna bil iman. Itu contoh. Atau misalnya ketika imam mengatakan waladhdallin, maka kita secara umum di semua masjid se-Indonesia itu kita bilang gimana? Coba. Waladhdallin. Enggak semangat nih. Kompak. Oke, santri. Waladhdallin. Itu ucapan aminnya benar atau salah? Salah. A itu berapa harokat? A berapa harokat? 2. Kalau baca tadi itu ngikutin suara Dhalin, amin. Itu sama itu. Nggak bisa. Orang kalau berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, amin, juga salah. Yang betul amin, amin, amin. Itu betul. Itu maknanya Allahumma taqabbal, itu makna amin. Bukan dalam bahasa, kalau dalam Nasrani amin.
Amin. Kita nggak pakai apa, kita bahasa Arab. Bahasa Arabnya amin, amin. Kalau sekali waladhdallin. Amin. Coba sekali-kali dengarkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bagaimana imamnya? Imamnya langsung kuat-kuat waladhdallin. Amin. Dah segitu aja dia. Dia merawat aja. Oh, itu jemaah. Imamnya amin. Dah. Nah ini contoh, contoh. Saya ngasih contoh. Kalau orang paham bahasa Arab, dia nggak boleh salah karena dia tahu mana betul, mana salah dalam ejaran bahasa Arab. Orang sakit, kalau dia laki-laki, kita doakan orang itu di depan kita, syafaat Allah, ya kan? Belajar bahasa Arab, dalam Arabiyah, orang di depan kita lagi syafaat Allah. Kalau orangnya tidak ada, orang ketiga, laki-laki syafaat Allah. Orang ketiganya perempuan syafaat Allah. Itu aturan bahasa Arab. Nah karena kita tak pandai bahasa Arab, pokoknya doa bahasa Arab. Ini ada WhatsApp grup ini. Ini tolong doakan mak saya sakit, syafaat Allah. Syafaat Allah maksud hati mendoakan mak dia. Dia mendoakan anaknya. Anaknya nge-share di grup. Ibu saya masuk rumah sakit. Kawan-kawan grup mohon doakan ibu saya. Ibu saya sakit. Harusnya bacanya apa? Syafaat apa? Syafaat Allah, harus begitu. Kalau kita paham domirnya bahasa Arab. Tapi kalau main aja syafaat, saya sering juga begitu. Saya sering juga ucapkan jazakillahu khairan Ustaz. Jazakillahu khairan. Sejak kapan saya jadi perempuan? Tapi karena yang mengucapkan tidak paham bahasa Arab, Allah maafkan dan Allah tahu maksudnya mendoakan. Jadi bahwa Pak yang dipikir ini usul-usul saya aman insyaallah. Salah-salah silap-silap sikit aman. Maksudnya benar. Maksudnya betul. Dia ingin doakan ibunya, dia ingin doakan si bulan. Cuma bahasa Arabnya salah. Karena dia tidak paham bahasa Arab, dimaafkan. Tapi yang depan-depan saya ini tidak belajar bahasa Arab, ngomong sama kawannya jazakillah, jazakillah, wah, tak diterima doanya. Kenapa? Dia paham bahasa Arab, lalu dia tidak mengikuti kaidah yang sudah dia pelajari itu, maka tidak diterima doanya. Nah ini contoh, ya. Salah di dalam berdoa. Karena itu kalau tidak mau salah, yang paling aman pakai bahasa Indonesia. Semoga ibumu Allah sembuhkan sakitnya. Itu tidak ada lagi salah itu. Sebab ini bukan bacaan wajib, bukan sebuah kewajiban mesti berdoa pakai bahasa Arab. Dia cuma tolong doakan ibu saya, ya mudah emaknya sehat. Alhamdulillah, tidak ada makbul itu insyaallah. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, paham bahasa Arab, salah dalam berdoa, maka melenceng doa ini. Seperti tadi lah, Rabbana firlana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, nabi contoh ya. Itu kesalahan di dalam berdoa. Jadi yang paling tidak indah di Ijidul Arabiyyah an yahdhar min al-lahan fid du'a. Yang paham bahasa Arab hati-hati jangan sampai salah di dalam berdoa. Sebab kalimat-kalimat bahasa Arab itu memang aturannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan yang paling aman bahasa Indonesia, ya jazakallah, jazakillah, itu juga. Nah termasuk juga doa tak lengkap. Doa tak lengkap itu jazakallah, dah. Jazakillah, jazakallah itu makna apa artinya? Semoga Allah membalasmu. Terus balasannya apa? Doanya istilah doa tak lengkap itu begini, jazakallah katanya. Jazakallah apa? Sebab balasan Allah itu kalau tidak surga, neraka. Ini dibalas neraka surga. Lalu ada nggak jelas jazakallah itu. Dalam semua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu kalimat jazakallah. Kalau kita punya apa? Maktabah Syamilah, kumpulan hadis itu ada. Kita cek hadis-hadisnya. Kita ketik jazakallah, semuanya muncul jazakallah, mesti ada ujungnya. Jazakallahu khairan, jazakallahu thayyiban. Tidak ada jazakallah tok. Nah ini kesalahan dalam doa nasional. Jadi kalau mengucapkan doa kepada kawannya, jazakallahu khairan, tambah kalimat khairan. Kalau tambah yang lain silakan jazakallahu ahsanal jaza atau apa. Intinya doanya jangan putus. Sama dengan barakallah. Barakallah itu
semoga Allah memberkahi siapa? Sering kalau di Facebook juga sering. Barakallah. Barakallah itu artinya semoga Allah memberkahi. Siapa yang diberkahi ini? Harus ada barakallahu fiik, barakallahu lak, barakallahu alaik. Contoh dalam hadis begitu. Barakallahu laka, barakallahu fika, barakallahu alaika. Ada ujungnya. Tidak barakallahu tidak. Karena kalimat barakallah itu maknanya semoga Allah memberkahi. Tapi kalau di versi bahasa Indonesia barakallah bro, misalnya barakallah bro, kalimat bro itu mudah-mudahan maksudnya semoga Allah memberkahi kamu, saudaraku. Ya. Tadi itu contoh lahan, ada kesalahan di dalam kita berdoa, salah satunya karena kita tidak paham bahasa Arab, ya, sehingga panjang pendeknya salah, atau mungkin doanya menjadi kurang. Harusnya jazakallahu khairan, hanya untuk jazakallah, sehingga tidak ada doa yang tak tuntas semoga Allah membalasmu. Nah, itu mirip dengan terima kasih aja kalau begitu. Terima kasih karena tidak ada nilai doa di sini. Kemudian kesalahan yang lain di dalam berdoa itu adalah kita menggunakan insya Allah. Jadi doa itu tidak boleh ada insya Allah. Yang mengatakan tidak boleh ada insya Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kenapa? Insya Allah itu maknanya jika Allah berkenan, jika Allah berkehendak. Jadi kalimat jika itu kalimat menggantung, ya. Apa bahasa Indonesia itu? Jika itu. Kalimat apa? Kalau dalam bahasa kalimat syarat ya, jika. Jika. Jadi kalau kita bilang, ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah, jika Engkau berkenan. Serius nggak doanya itu? Nggak serius. Kalau mau doanya, kita bilang, ya Allah, ampunkan dosa hamba, titik. Rahmatilah kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah, sudah. Tapi kalau kita bilang semoga Allah merahmatimu jika Allah mau, itu tidak serius di dalam berdoa. Ya. Jadi ucapkan doa dengan kalimat yang tegas, tidak ada kata-kata insya Allah. Sebab insya Allah itu kalimat yang menggantung. Nah ini dilarang mengucapkan istisna fi doa kita lihat masyiatillah ta'ala, sesuai dengan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a bikum fala yaqul Allahumma ighfir li in syi'ta walakin liya'zam al-mas'ala wa liya'zam rabbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un aqwa. Allah itu tidak butuh siapapun, mau jadi mau tidak itu tidak ada berkaitan dengan siapa. Kalau kita baru dilarang memastikan sesuatu. Apa dalam surah Al-Kahfi? Inni fa'ilun. Gimana bunyi ayat inni fa'ilun dzalika ghadan? Illa an yasha Allah. Illa an yasha Allah. Harus ada kata-kata insyaallah. Karena Rasulullah SAW ditegur oleh Allah ketika memastikan sesuatu yang belum terjadi tanpa ada kata-kata insya Allah. Ditantang oleh orang Yahudi Rasulullah ketika itu untuk menjelaskan tentang tiga hal, tentang ruh, tentang Ya'juj, Ma'juj, tentang Zulkarnain. Kata Rasulullah, kalian datang aja besok, saya jawab itu. Karena biasanya Rasulullah ketika ada pertanyaan Allah turunkan wahyu. Ada pertanyaan Allah turunkan wahyu untuk menjawab. Tapi karena ini Rasulullah menjamin tanpa ada embel-embel insya Allah, Allah pending jawaban itu, sehingga Rasulullah dapat pelajaran bahwa tidak boleh memastikan sesuatu tanpa dengan insya Allah. Nah, kalau Allah nggak butuh, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kalau kita nggak bisa, kalau Allah mau menyetujui, kalau Allah meridhai, kalau Allah berkehendak. Karena itulah di dalam doa tidak seperti kita minta kepada manusia. Falya'zamil masalah. Maka kalimatnya harus tegas, mintanya harus jelas. Ya Allah, ampunkan dosa hamba. Ya Allah, kurniakan hambamu. Ya Allah, ya langsung.
Tidak boleh ada kata-kata insya Allah. Ini dimakruhkan di dalam berdoa, ya. Dimakruhkan dalam berdoa itu adalah menambahkan kata-kata insya Allah. Nah, secara khusus saya akan membahas doa kepada berkaitan dengan orang-orang kafir. Doa alal kafir. Nah, sebab kita bermuamalah ini bagaimana aturan doa, termasuk doa kepada kaum muslimin. Bolehkah kita mendoakan orang kafir? Yajuz an yad'u ala umumil kufar wa umumil munafiqin wa umumil musyrikin. Kalau orang kafir itu sifatnya umum, semua orang kafir, tidak ada penjelasan detail, ya, tidak memperinci kekafirannya. Doa semacam ini boleh. Karena itu bahasa di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah 89, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Terus la'natullahi 'alal kafirin. Dan bahasa laknat Allah kepada al-kafirin, tidak memperinci satu persatu, semuanya. Itu menunjukkan bahwa doa yang bersifat umum boleh. Fala'natullahi 'alal kafirin. Misalnya lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 78-79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Lu'ina, dilaknat semuanya itu. Alladhina kafaru, semua yang kafirin dari orang-orang Bani Israil. Nah, sekali lagi doa yang sifatnya umum, kan terkadang dalam doa-doa kunun nazilah wa ahlihil kafar, semua orang kafir ya Allah, binasakan mereka. Itu boleh secara umum. Di dalam surah Al-Ahzab 61 Allah Ta'ala berfirman mal'unin aynama suqifu. Jadi kesimpulannya, boleh kita mendoakan orang kafir dengan doa yang buruk kalau itu bersifat umum, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Sahih Bukhari dan Muslim, qala la aqrabanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana wa radhiyallahu anhu yaqra'u fi rak'atil akhirah min salatil dhuhr wa salatil isya wa salatil subh ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah. Abu Hurairah paling mirip salatnya dengan salat Nabi. Ketika beliau selesai pada salat zuhur, salat isya dan salat subuh, setelah beliau membacakan sami Allahu liman hamidah, fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar, mendoakan semua kaum muslimin dengan doa yang baik dan melaknat semua orang kafir. Jadi kalau dalam konteks umum boleh, sebab Al-Quran itu dalam hadis juga begitu, dalam hadis sahih. Walamma rawa Bukhari an Abi Hurairah fi qissati qatl al-musyrikin bi Khubayb anna Khubayb qala lahum da'uni usalli rak'atayn fatarakuhu faraka rak'atayn. Ada seorang sahabat yang meninggalnya itu cukup mengerikan, sadis, disayat satu-satu tubuh, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Khubayb bin Adi sebelum dieksekusi, beliau minta izin, da'uni usalli rak'atain, izinkan saya sholat 2 rakaat terlebih dahulu kata beliau. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Faqala wallahi laula an tahbisu wa laula an tahsibu anna nabi jaza' la nazid. Kata dia, kalau saya ingin saya tambah lagi sholat ini, cuma saya khawatir kalian curiga, kalian mengira saya takut mati, maka saya cukupkan 2 rakaat saja kata dia. Dengan catatan beliau mengatakan, kalau tidak karena khawatir kalian menyangka saya takut mati, saya tambah sholat saya. Tapi daripada kalian menyangka saya takut mati, saya cukupkan 2 rakaat. Nah, di saat menjelang dibunuh itu beliau mengatakan, Allahumma ahsihim adada waqtulhum madada bidada wa la tabqa minhum ahada. Doanya begitu, ya Allah, hitunglah semua jumlah mereka dan bunuh, matikanlah mereka semuanya ya Allah, dan jangan sisakan satu orang. Ini doanya mengerikan. Itu doa sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala. Semuanya. Jadi dalam konteks umum kita dibolehkan. Termasuk juga orang
man ittasafa minal kuffar biwasfin khabithin artinya semuanya akan masuk neraka. Nah, itu nggak boleh. Sekafir-kafirnya orang kafir hari ini tidak boleh kita meyakini si fulan masuk neraka, kecuali kalau matinya di dalam kekafiran. Karena tidak ada yang tahu tentang hidayah Allah. Saat ini dia menjadi musuh nomor satu. Pada yang terbaru ada pendeta masuk Islam ya. Kita nggak bisa jamin pendeta Allah berikan hidayah masuk Islam. Ada ustaz-ustaz yang tak jelas kafir dia murtad. Siapa namanya ini? Pernah terjadi pondok dari Muhammadiyah. Anaknya muslim semua. Ya. Nah, terakhir cari duit konten Facebook, YouTube ya. Ada yang baca ayat-ayat, dia muslim, dia dai, tapi itulah mahalnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nggak boleh kepedean tentang hidayah ini, nggak boleh kepedean tentang hidayah. Imam Ibnu Jauzi, ada di tahu semua Ibnu Jauzi siapa? Dia punya kitab yang masyhur namanya Sayyidul Khatir. Nanti kalau anda cari di perpustakaan Sayyidul Khatir, itu the best buku yang terbaik lah yang tulis. Beliau kalau mau memberikan nasihat 1000 orang bisa nangis semua. Imam Ibnu Jauzi. Tapi apa yang terjadi pada diri beliau seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak sulung beliau dari kecil dibimbing dengan baik, hafal Al-Quran. Anak itu hafal Al-Quran. Diajarkan fikih, tafsir, hadis, sudah diajarkan. Begitu anaknya besar, anak sulung yang dia harapkan itu, justru anaknya lah yang membakar kitab yang ditulis. Nangis. Beliau sampai bikin syair mengungkapkan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana anak yang ditimang-timang, dididik sebegitu disiplin agamanya, bahkan sampai hafal Al-Quran, besarnya anaknya justru memusuhi dakwah ayahnya. Mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Itu ujian dia itu, ujian Allah kepada seorang ulama. Ya. Sebab hidayah milik Allah. Dari cerita para nabi itu menjelaskan ada nabi yang ayahnya kafir, anaknya kafir, istrinya kafir, pamannya kafir. Kan begitu cerita nabi-nabi itu. Lengkap. Orang terdekat, ayah kafir, istri kafir, anak kafir, ada semuanya. Ya. Bahkan Rasulullah pamannya kafir. Rasulullah itu punya paman. Banyak saudara-saudara ayahnya. Dari sekian banyak ayah Rasulullah, paman Rasulullah itu, ada yang terang-terangan membela dakwah beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu terang-terangan membela dakwah beliau dan masuk Islam. Ada yang terang-terangan membela dakwah beliau, tapi nggak mau masuk Islam sampai nanti, Abu Thalib. Ada yang membela dakwah beliau, tapi sembunyi-sembunyi, Abbas. Jadi kalau kita baca sejarahnya tiga model paman Rasulullah itu. Ada terang-terangan bela dan ada terang-terangan memusuhi. Abu Lahab, lengkap Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, ada Hamzah dan ada Abbas. Masing-masing dengan model beda-beda. Ya. Ada yang membela diam, ada memusuhi terang-terangan, ada yang membela terang-terangan tersebut. Nah, selagi dia masih hidup tidak boleh kita. Kamu kalau mati dalam keadaan kafir, mati masuk neraka itu boleh. Tapi kalau masuk neraka nggak bisa. Sebab hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah seorang anak Yahudi, ketika dia sakit parah, dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjenguk, karena dia sering membantu Rasulullah, anak Yahudi itu dalam keadaan kondisi parah itu. Rasulullah kemudian bertanya, ngobrol. Lalu Rasulullah mengatakan kalimat aslim taslam. Kamu masuk Islam sama. Dia tidak berani ngomong karena ada ayahnya. Dia kasih kode kepada ayahnya. Akhirnya ayahnya bilang, "Ati Abul Qasim." Udah ikuti aja Abul Qasim itu. Nah, begitu ayahnya merestui, anak Yahudi kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu datang malaikat maut meninggal dunia, husnul khatimah. Luar biasa itu. Tidak pernah sujud, dia tidak
pernah sholat, tapi mati dalam keadaan bersyahadat. Itu anak Yahudi. Ya. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa ketika hari ini kita memiliki iman dan Islam sampai ke mati kemudian kita tetap dalam iman dan Islam. Kalau adik-adik mau baca sejarah, ada cerita tentang Buya Hamka ya. Dia punya saudara tiri. Saudara tirinya mati di dalam keadaan murtad. Ada lagi seorang ulama muda, ulama hebat di Mesir dari Saudi kalau tidak salah, Abdullah Al-Qasimi kalau tidak salah. Nanti Bapak silakan googling lagi. Abdullah Al-Qasimi. Ketika di Mesir, keilmunya luar biasa sampai dia disebut digelar dengan Ibnu Taimiyah muda. Saking hebatnya keilmuan dia. Mirip dengan Ibnu Taimiyah, menguasai semua disiplin ilmu. Dosen-dosen di Al-Azhar, dia dapat semua dosen-dosen itu. Cerdas anak-anak. Tapi setelah tidak lama kemudian, dia jadi ateis dan mati dalam keadaan ateis. Ulama besar, ulama hebat, Ibnu Taimiyah, semua kitab Ibnu Taimiyah sudah dia baca semua itu. Saya cuma baru koleksi kitabnya saja. Banyak fatwa Ibnu Taimiyah saya punya, banyak fatwanya itu 30 jilid. Tidak khatam-khatam juga saya baca. Ini dia kuasai kitab-kitab Ibnu Taimiyah ini. Maka dia digelar dengan Ibnu Taimiyah muda. Saking hebatnya keilmuan dia. Dia dapat semua dosen-dosen di Al-Azhar di Mesir. Tapi ujung-ujungnya jadi ateis, difatwakan kafir, murtad, mati dalam keadaan kafir. Ada lagi nama yang terkenal dulu, VCD apa? VCD ya. CD ya. Itu Harun Yahya. Kita kenal namanya. Kenal nggak dengan Harun Yahya? Jadi kenal nggak dengan Harun Yahya? Nggak kenal ya. Ini era-era 90-an ya. Yang di situ dia cerita tentang keajaiban ciptaan Allah, tentang semua, ya, tentang pokoknya luar biasa, membuat kita semakin kagum mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa maha kuasanya Allah menciptakan tentang sel, dia bahas itu. Pokoknya kalau kita nonton Harun Yahya itu naikin iman lah itu. Tapi apa sekarang yang terjadi pada Harun Yahya sekarang? Sholat tak jelas, dan ditangkap dan dipenjara oleh penguasa Turki hari ini. Dia dikelilingi perempuan-perempuan yang berpakaian semuanya membuka Allah. Beda dengan Harun Yahya yang kita kenal dulu ya, CD-CD-nya kita lihat itu bagus sekali, menceritakan tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini soal iman. Karena itu kepada orang kafir hari ini tidak boleh kita bilang kamu masuk neraka, ahlun nar. Nggak boleh. Sebab Rasulullah SAW pun ditegur oleh Allah ya, untuk tidak memastikan simpulan-simpulan sebelum dia mati dalam keadaan kafir. Jadi la yajuz al-jazm fi haqqi kafirin hayyin muayyan, tidak boleh pada hak seorang kafir yang masih hidup bulan-bulannya lalu kita pastikan bi annahu min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Di dalam riwayat Muslim dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasar rubaiyatu yawma wa shudda fi ra'sihi faja'ala yasilu dam anhu yaqul kayfa yuflihu qawmun sajju nabiyyahum kasaru rubaiyatu wa huwa yad'u min Allah. Rasulullah ketika beliau terluka pada perang Uhud, gigi geraham beliau copot, kepala beliau berdarah, sampai Rasulullah mengatakan gitu, kayfa yuflihu qawmun, bagaimana beruntungnya satu kaum yang sudah mencelakai nabi mereka, sudah melukai nabi mereka. Kalimat la yuflih, ya, atau bagaimana bisa beruntung mereka, bagaimana bisa selamat mereka. Kalimat ini tidak disukai oleh Allah. Maka Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai'un ya. Jadi enggak usah bahas tentang akhirat mereka. Akhirat mereka nanti itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan engkau wahai Muhammad. Ini urusan Allah, urusan akhirat. Beruntung atau tidak beruntungnya mereka yang hari ini melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tanya jawab atau tidak? Ada tanya jawab. Kalau ada silakan tanya, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak saya kita sampaikan. Kalau
sekarang 6-18 ya. Tapi sudah masuk. Kalau sudah masuk, ya saya cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaatnya. Setelah ini kita akan melaksanakan salat sunnah isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.